Proyek pembangunan gedung pelayanan VIP RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo merupakan salah satu proyek strategis yang hadir untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Berlokasi di Jalan Dr. Gumbrek nomor 1 Purwokerto Selatan, proyek ini dibangun di atas lahan seluas 5.311 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 32,7 meter yang terdiri dari 7 lantai utama dan 1 lantai atap. Gedung ini dirancang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang modern, nyaman, dan representatif guna mendukung kebutuhan masyarakat akan layanan medis yang semakin berkembang. Dengan nilai kontrak sebesar 157,5 miliar rupiah, proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 450 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 365 hari kalender. Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan beberapa pihak profesional yang berpengalaman di bidangnya, yaitu PT Puri Aji Buana bertindak sebagai konsultan perencana, KSO PT Artefak Akindo, dan PT Sarana Budi Prakarsa Rikta sebagai konsultan manajemen konstruksi, serta PT Citra Prasasti Konsorindo sebagai kontraktor pelaksana. Melalui kolaborasi yang solid dan komitmen terhadap kualitas, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan fasilitas kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar pelayanan modern, tetapi juga memberikan kenyamanan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Di balik berdirinya gedung ini, berperan penting elemen struktur yang saling menopang dan bekerja sama dalam memastikan gedung ini berdiri dengan kokoh dan kuat. Salah satu topik pembahasan saya yaitu elemen struktur kolom, di mana memiliki fungsi sebagai elemen vertikal utama yang menyalurkan beban plat lantai dan balok menuju ke pondasi. Proses pembuatannya diawali dengan perangkaian tulangan kolom, dimulai dengan pemotongan tulangan utama sesuai ukuran yang kemudian dirangkai dengan tulangan sengkang dan tulangan tis dengan kawat benrat sebagai pengencangnya. Sebelum tulangan dipasang, dilakukan marking guna memastikan posisi kolom sesuai dengan koordinat pada gambar kerja. Setelah tulangan dipasang sesuai marking, dilakukan pemasangan backisting untuk membentuk cetakan sesuai ukuran dan bentuk kolom serta menghasilkan permukaan akhir yang rapi. Kemudian proses pengecoran dilakukan dengan beton ready mix, dituangkan ke dalam backisting dan dipadatkan menggunakan vibrator agar tidak ada rongga udara. Sesudah itu, ketika beton sudah kering dan backisting dilepas, selanjutnya tahap perawatan dilakukan dengan tahapan kuring, di mana lapisan geotekstil menyelimuti hasil pengecoran kolom agar menjaga kelembapan dan menghasilkan hasil akhir yang lebih kuat dan kokoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan saya yaitu struktur balok. Balok merupakan elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menopang dan menyalurkan beban dari plat lantai menuju kolom sehingga struktur bangunan dapat berfungsi dengan baik. Proses pengerjaan struktur balok diawali dengan marking oleh surveyor untuk menentukan as dan juga ketinggian dari balok sesuai dengan gambar kerja. Setelah itu, dilakukan pemasangan scaffolding ataupun perancah sebagai penyangga sementara selama proses pengerjaan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan backisting sebagai cetakan balok. Tahap berikutnya adalah fabrikasi dan juga perakitan tulangan sesuai dengan detail pembesian pada gambar kerja. Tulangan yang telah dirakit kemudian dipasang pada posisi yang telah ditentukan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, dilakukan pengecoran beton pada balok. Selama proses pengecoran, digunakan vibrator untuk membantu pemadatan beton agar tidak terjadi rongga di dalam struktur. Di balik megahnya gedung ini terdapat sistem struktur yang saling mengunci agar beban tetap aman, yaitu plat lantai. Proses konstruksi plat lantai dimulai dari pemasangan scaffolding untuk kaki penopang, kemudian dialasi dengan balok kayu dan triplek tebal agar
cor-coran tidak bocor. Setelah cetakan lantai siap, besi beton ditata bersilangan membentuk pola kotak dan di bawahnya dilapisi triplek agar tidak menempel. Kemudian dilakukan pembersihan lapangan menggunakan alat semprot untuk mengangkat semua serpihan-serpihan seperti potongan kayu, potongan besi pada lantai agar bersih. Selanjutnya pengecoran pengisian cetakan plat dengan cairan beton segar lalu diratakan. Beton mulai setengah mengeras, lakukan penghalusan, lalu pada saat beton mengeras sempurna, lakukan penyemprotan agar beton tetap kuat. Sebuah bangunan yang megah tentu harus memiliki sistem sirkulasi dan juga akses yang baik. Salah satu elemen tersebut yaitu ram dan juga tangga. Ram sendiri yaitu adalah salah satu bidang miring yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga memberikan keamanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan juga untuk memudahkan mobilisasi barang antar lantai. Proses pengerjaan ram dan tangga tentunya sangat kompleks. Mulai dari yang pertama adalah fabrikasi tulangan, yang mana nanti tulangan akan dipotong dan juga disesuaikan dengan gambar kerja yang sudah direncanakan sebelumnya, dan juga dilanjut dengan marking tangga dan juga marking ram, yang mana itu untuk mengetahui elevasi dan juga dimensi tangga dan juga ram yang nantinya akan dipasang backing untuk pencetakan beton. Lalu yang selanjutnya setelah pemasangan backing itu dilanjut dengan pemasangan tulangan. Lalu yang terakhir yaitu pengecoran tangga dan juga ram, yang mana kita harus memastikan bahwa mutu dan juga kepadatan beton yang sudah direncanakan itu harus sesuai dengan yang di lapangan. Untuk perawatan ram dan tangga, pengecekan berkala dan juga perbaikan apabila terdapat cacat pada permukaan. Iya, wes ulang. Pal meneng wae iki pal, akune pal. Cepetan,